Hai semua, senang kembali temani kalian di MJ Channel. Doanya sama, selalu sehat dan bahagia pastinya. Kali ini kita akan bahas alur film yang menceritakan tentang mesin waktu dalam The Adam Project yang dirilis pada tahun 2020. Sebelum mulai, tolong bantu subscribe, like, dan bunyikan notifikasi ya. Terima kasih. Di awal film kita diperlihatkan kondisi beberapa puluh tahun ke depan, di mana seorang laki-laki bernama Adam Britt sedang dikejar pihak keamanan antariksa. Adam mencuri pesawat tempur yang akan dia gunakan untuk melintasi lubang cacing pada poros mesin waktu agar bisa kembali ke masa lalu. Dan di saat yang tepat, Adam menembakkan senjata laser pesawat itu ke koordinat titik temu mesin waktu hingga membuka lubang cacing. Tidak menunggu lama, dia pun langsung membawa masuk pesawatnya menjelajah pusaran lorong waktu untuk sampai pada masa lalunya. Scene kemudian berpindah ke tahun 2022, di mana Adam kecil sedang menikmati hari-harinya yang selalu menjadi bahan bulian. Peristiwa seperti itu hampir tiap hari Adam lewati, dan hari ini sang ibu datang untuk yang kesekian kalinya memenuhi panggilan pihak sekolah. Bukannya mendapat pembelaan, Adam justru kembali dihukum atas kesalahan yang tidak dia lakukan. Dalam perjalanan pulang, sang ibu ingatkan Adam tentang ayahnya yang sudah meninggal. Dengan harapan, Adam berhenti untuk selalu membuat masalah dan mulai memikirkan masa depannya. Sesampainya di rumah, Adam melepaskan kekesalannya dengan bermain baseball. Tapi tak lama, sebab sang ibu memanggilnya dan mengatakan bahwa dia akan pergi menemui seseorang keluar rumah. Begitu ibunya tak lagi nampak, Adam segera masuk ke dalam kamar dan bermain game ditemani si anjing kesayangan. Tiba-tiba lampu padam, Adam keluar bersama Hawking, anjing putih miliknya, untuk memeriksa. Saat itulah Hawking menggonggong kemudian berlari ke arah hutan. Sesampainya di dalam hutan, Adam melihat beberapa pohon seperti terbakar dan mengeluarkan asap mengepul di sekitarnya. Karena takut terjadi sesuatu, maka Adam balik badan dan berlari pulang. Begitu tiba di rumah, Hawking kembali menggonggong. Mata Adam mengikuti arah pandangan Hawking yang menyalak ke arah gudang. Sesaat dia juga mendengar sesuatu dari dalam sana. Karena penasaran, Adam pun segera pergi ke gudang. Dan alangkah terkejutnya Adam, begitu dia masuk, seorang pria tersorot lampu senter ada di dalam sana. Dengan tongkat baseball, Adam bersiaga menghadapi laki-laki asing yang ada di hadapannya, meski Adam tahu dia terluka. Laki-laki itu bertanya berapa umur Adam sekarang. Dia juga melarang Adam untuk menelpon polisi. Melihat Hawking nyaman berada di dekatnya, maka Adam beranggapan jika orang itu tidaklah berbahaya. Kemudian pria itu dengan santai masuk ke dalam rumah, membuka kulkas dan mengobati lukanya. Dengan heran, Adam pun bertanya siapa sebenarnya pria itu. Sebab dia tahu betul di mana letak kulkas dan bagaimana cara menutup pintunya yang rusak. Tapi pria itu mengabaikan pertanyaan Adam. Setelah mengobati lukanya, tanpa sadar dia memanggil nama Adam. Kebingungan Adam tak berhenti sampai di sana, sebab pria itu mengatakan jika dia berasal dari masa depan. Dia juga tahu tanggal lahir Adam, penyakit asma yang Adam derita, nama orang tua Adam, bahkan yang tak masuk akal. Pria itu juga mengatakan jika dirinya lah yang memberi nama Hawking pada anjingnya. Spontan asma Adam kambuh, dan dengan sigap pria itu membantu Adam mengatasinya. Dan pria itu juga menunjukkan luka yang sama pada mereka berdua. Akhirnya Adam paham bahwa pria yang sekarang ada di depannya adalah dirinya dari masa depan. Demi meyakinkan kondisi mereka saat ini, maka Adam besar membawa Adam kecil ke tempat pesawatnya jatuh. Di sana dia jelaskan bagaimana bisa misi yang seharusnya dilakukan di tahun 2018 tersesat hingga ke tahun 2020. Pesawat yang bermasalah terdampar di tempat ini dan dia butuh bantuan Adam karena DNA mereka yang sama. Pesawat dapat berfungsi kembali dengan bantuan DNA. Dan berhubung Adam besar terluka, maka pesawat itu tidak mengizinkannya untuk memperbaiki. Setelah mereka berdua berada di dalam pesawat, Adam besar pun mulai memperbaiki kerusakan. Dia juga melarang Adam kecil untuk menyentuh sesuatu yang ada di sana karena dia tak ingin keberadaannya terdeteksi. Selesai, berdua mereka kembali pulang. Adam kecil masuk ke dalam rumah dan Adam besar beristirahat di gudang sembari menyembuhkan lukanya. Dia terus memperhatikan foto istrinya yang sangat dicintainya. Di dalam rumah, Adam menyambut hangat kedatangan sang ibu.
Tapi raut wajahnya berubah dan sedikit ketus ketika Derek, pacar ibunya, menyusul datang untuk mengembalikan barang. Merasa tidak enak hati, ibunya pun menegur Adam kecil. Sementara dari gudang, Adam besar memperhatikan ibunya dengan wajah sedih. Keesokan hari setelah ibunya berangkat kerja, Adam kecil datang ke gudang. Dia tertegun melihat bentuk badannya sendiri di masa depan yang tampak pada kondisi Adam besar saat ini. Tidak mengindahkan pertanyaan, Adam besar justru bergegas keluar menuju apotek karena dia membutuhkan obat untuk menghentikan pendarahan pada lukanya. Baru beberapa langkah, Adam kecil pun berseru. Dia meminta Adam besar untuk mengganti bajunya dengan baju ayahnya agar terlihat lebih rapi. Saat melihat isi lemari, Adam besar terharu. Dia baru tahu jika sebenarnya ibunya sangat mencintai sang ayah. Sebab itu Adam besar meminta Adam kecil untuk bersikap lebih baik pada ibunya agar kelak tidak ada penyesalan. Di sepanjang jalan, Adam besar pun bercerita jika perbaikan pesawatnya sudah hampir selesai. Sementara di dalam, Adam besar membeli beberapa obat yang diperlukan. Di luar, Adam kecil mendapati kesialannya. Dia terpergok oleh 2 orang teman sekolah yang sering membulinya. Melihat kejadian itu, Adam besar pun marah. Dia teringat betapa bodohnya dirinya dahulu. Oleh sebab itu, dia meminta Adam kecil untuk berani melawan dan mengingatkan agar tidak diam saja jika jadi bulan-bulanan. Namun apalah daya, perlawanan Adam kecil tak sebanding dengan kekuatan lawannya, hingga dia pun kembali terjungkal. Dengan marah, Adam kecil berlari meninggalkan Adam besar karena tidak mau membantunya. Tapi begitu Adam kecil sudah tak lagi nampak, Adam besar pun memberi sedikit pelajaran pada 2 anak bandel tadi. Dia ingatkan kedua anak itu untuk tidak lagi mengganggu Adam. Jika itu terjadi, maka dia pastikan untuk menghabisi keduanya. Mendengar ancaman itu, mereka pun lari tunggang langgang. Kemarahan Adam kecil hingga sampai di rumah. Dia tidak mau membukakan pintu gudang. Tapi dengan sabar, Adam besar menjelaskan dia tidak akan pernah bisa menjadi hebat jika belum bisa melewati masa-masa sulit. Sedikit lebih tenang, Adam kecil pun bertanya tentang foto yang dia lihat. Adam besar pun menjelaskan jika foto itu adalah Laura, istrinya yang sudah meninggal. Malamnya Adam besar melihat ibunya minum sendiri di kafe. Dia luapkan kekesalannya tentang anak laki-laki pada bartender yang ada di depannya. Mendengar itu, Adam besar pun ikut menimpali. Dia katakan tak ada salahnya jika seorang ibu bisa bersikap jujur pada anaknya untuk tidak pura-pura kuat menghadapi persoalan dalam hidupnya. Sebelum pergi, Adam besar juga berbisik pada sang ibu jika sebetulnya Adam sangat menyayangi. Sang ibu pun tersentak. Dia ingin tahu siapa pria itu, tapi terlambat, Adam sudah tak nampak lagi. Keesokan hari, sebuah kapal dari masa depan mendarat. Sepertinya keberadaan Adam sudah tercium, dan pemimpin pasukan itu seorang wanita bernama Maya Sorian. Sementara di tempat berbeda, Adam besar bercerita tentang Laura, istrinya yang hilang dalam misi tahun 2018. Dia yakin perempuan yang dia cintai itu masih hidup. Hal itu dikuatkan dengan keterlibatan Maya Sorian yang ternyata melakukan perjalanan secara sembunyi-sembunyi. Oleh karena itulah Adam besar berusaha mencari tahu keberadaan Laura. Dia kabur dari masanya, menjelajah lorong waktu untuk bisa sampai di tahun 2018. Sialnya pesawat yang dia tumpangi tertembak dan akhirnya terdampar di tahun yang salah. Seketika Adam besar tersadar jika mereka sudah dikepung. Mau tak mau dia harus melawan. Dengan pedang andalan, Adam besar melakukan perlawanan. Bahaya. Reed berusahakan mereka dengan pedang lightsaber. Tak lama sebuah pesawat datang, tampak Maya dan ajudannya berdiri di pintu pesawat. Dia mengajak Adam besar untuk segera kembali ke masa depan. Karena menolak, maka Maya pun bersiap menyerang. Tapi tiba-tiba saja sebuah tembakan mengenai pesawatnya. Rupanya Laura, istri Adam yang hilang, yang sudah melakukannya. Tak ayal kembali terjadi pertarungan di antara mereka. Dan begitu ada kesempatan, Laura membawa kedua Adam pergi dari tempat itu. Tapi sialnya baru saja keluar dari hutan, kembali mereka diserang.
Tak ingin mengambil resiko, Laura pun kembali masuk ke dalam hutan untuk menghindari pasukan Sorian. Hingga sampai mereka di tepi sungai yang ada di dalam hutan. Ternyata selama ini Laura bersembunyi di sana. Dari Laura, Adam tahu jika Maya adalah penyebab semua kekacauan. Maya datang ke tahun 2018. Dia menemui dirinya sendiri agar menghentikan seseorang yang bisa mengancamnya di masa depan. Saat itu Laura mengikutinya. Tapi sial, Maya mengetahui dan meledakkan pesawatnya hingga Laura terdampar di tahun ini. Karena sudah lama tak bertemu, maka mereka pun melepaskan rindu sebagai suami istri. Keesokan hari mereka membicarakan sesuatu. Laura meminta Adam besar untuk datang ke tahun 2018. Maya pasti melakukan sesuatu yang buruk di tahun itu yang bisa berimbas di masa depan. Adam keberatan jika harus pergi sendiri. Dia ingin Maya juga ikut dengannya. Tapi Maya meyakinkan Adam jika kebersamaan mereka suatu saat pasti akan terjadi. Untuk saat ini, misi yang terpenting adalah menyelamatkan masa depan. Tak ingin menyesal, Laura memaksa Adam untuk tak lagi banyak berpikir. Terlebih ketika mereka merasakan bahwa pasukan Sorian sudah bisa mencium keberadaan mereka. Segera kedua Adam itu bergegas pergi meninggalkan Laura. Meski marah, tak ada pilihan. Sekarang tinggallah Laura yang bersiap menghadapi pasukan Sorian. Dia tak pernah gentar sebab sepertinya Laura sudah mempersiapkan kemungkinan hari ini akan terjadi. Setelah menjauh dari tempat Laura, Adam segera mendatangi pesawatnya yang dia sembunyikan di dalam hutan. Mereka mengatur rencana untuk datang ke tahun 2018, menemui sang ayah dan memintanya untuk menghancurkan mesin waktu yang dia ciptakan. Sebab rekan kerjanya, yakni Maya muda, adalah seorang pengkhianat di masa depan. Keserakahannya bisa membuat kehidupan di masa mendatang menjadi hancur. Kemudian mereka pun segera bergerak. Tapi selang beberapa waktu, belum lagi mencapai titik lorong, Maya dan pasukannya sudah datang dan menyerang mereka. Tak terhindarkan, baku tembak pun terjadi. Sesaat Adam sengaja menjatuhkan pesawatnya di antara dua tebing untuk mengelabui pasukan Sorian. Kemudian melesat cepat di ketinggian yang menjadi titik tembak lorong cacing dan melintasinya menuju ke masa yang dituju. 2018. Inilah sang ayah Louis Reed, seorang guru yang juga pencipta mesin waktu. Melihat ayahnya dengan kondisi yang berbeda membuat Adam sangat terharu. Adam besar berpesan pada Adam kecil agar tidak menyinggung kematian ayahnya di tahun 2019. Setelah itu Adam besar bergabung berbaur bersama murid-murid yang lain dan beberapa kali menyela pembicaraan ayahnya. Louis baru menyadari jika itu Adam anaknya sampai kelas usai. Louis semakin yakin ketika Adam kecil berlari memeluknya. Begitu Louis sadar jika sang anak bermain-main dengan mesin waktu, dia pun menjadi marah besar karena Louis tidak ingin anaknya mengalami hal serupa dirinya. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah penginapan. Di sana Adam menjelaskan tentang maksudnya yang akan menghancurkan mesin waktu agar tidak disalahgunakan oleh Maya. Adam besar juga mengingatkan sang ayah untuk lebih memperhatikan ibunya, juga dirinya. Karena selama ini ayahnya terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Namun akhirnya dengan kesal Adam besar meninggalkan mereka sebab ayahnya masih saja tetap seperti dulu. Tidak pernah ingin dibantah. Di tempat lain, Maya tua mengingatkan Maya muda untuk tidak membiarkan pemerintah mengambil alih proyek mereka. Dia juga memberitahukan kepada Maya muda tentang kedatangan Adam dari masa depan. Beberapa hari kemudian, Adam besar dan Adam kecil mendatangi tempat mesin waktu yang sudah dikuasai Maya. Adam besar meminta Adam kecil untuk membantunya. Kedatangan mereka ternyata sudah ditunggu pasukan Sorian yang akan membawa Adam besar ke masa depan. Namun Adam kecil melakukan tugasnya dengan baik. Dia menembak orang-orang Maya dengan senjata yang sudah disiapkan.
Pertarungan tidak seimbang terbantu dengan kedatangan Louis yang tepat waktu. Setelah berhasil mengatasi pasukan masa depan, mereka berdua bergegas masuk ke dalam, sementara Adam kecil menunggu di luar. Akhirnya Louis menemukan letak mesin waktu dan dengan kemampuannya, dia berhasil melepaskan alat vital dari mesin itu agar tak lagi berfungsi. Sialnya Maya menemukan mereka dan meminta alat itu kembali, tapi Louis menolak. Dan itu membuat Maya menggunakan Adam kecil untuk mengancam. Kekacauan terjadi ketika Adam kecil memberontak. Refleks tangan Maya menarik pelatuk dari senjata yang dia pegang. Tembakannya mengenai mesin waktu dan membuat mesin itu bekerja aktif. Kemudian menarik semua benda yang ada di sana yang berbahan magnet. Kekuatan besar dari mesin waktu membuat seisi ruangan porak-poranda. Semakin bertambah kacau ketika kedua belah pihak kembali saling menyerang. Adam kecil pun tak tinggal diam. Dia bermaksud membantu. Namun apa daya, kekuatannya tidak seperti yang dibayangkan. Dan begitu ada kesempatan, Maya langsung menodongkan senjata ke arah Louis. Dia tak lagi mengancam sebab kesabarannya sudah habis. Satu peluru ditembakkan ke arah Louis, tapi bodohnya Maya, dia berada di depan mesin waktu. Tak ayal peluru itu berbalik ke arahnya sendiri karena pengaruh magnetik dari mesin waktu. Dan Maya pun tewas dengan tubuh hancur lebur. Ingin membuang waktu, Louis mengajak anaknya untuk segera keluar dari gedung itu. Sesampainya di rumah, Louis mengeluarkan semua isi hatinya pada Adam. Dia menyesal karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya sendiri daripada memperhatikan keluarga. Tidak lupa Louis juga mengatakan rasa bangganya pada sang anak. Dipeluknya Adam erat-erat seolah ingin membayar kesalahannya. Sebelum berpisah, mereka sempatkan bermain baseball seperti kebiasaannya waktu dulu. Kesempatan itu mereka gunakan untuk saling melepas rindu dan menggantikan waktu yang pernah hilang. Hingga tiba saatnya berpisah, Adam kecil kembali pada tahun 2020. Hal yang tak pernah dia lakukan sebelumnya, kini dia lakukan. Adam kecil memeluk sang ibu sebelum berangkat sekolah. Sementara Adam besar kembali di tahun 2050, di mana dia bertemu pertama kali dengan Laura. Dan di akhir cerita, dengan senang hati, Adam besar mengantar Laura mencari kampusnya. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.